Ya, what's up cuy? Kita kembali lagi ke tempat seperti biasa Background yang seperti biasa. bersama Pandit Ormas. Nok. Aman, aman. Ini Organisasi baju aja bro. Baju salah satu brand aja bro. Yang Iya. kebetulan loreng. Boleh ya? Boleh kan? Boleh bro. Yang penting tidak ada lambang kan. Kalau Kenapa ada- kita membahas instansi bro? Fokus kita hari ini bahas apa nih? Bahas Kita review laga timnas game kemarin ya. Indonesia versus Argentina. Argentina. Argentina lapis 2 ya. Lapis 2, lapis 3. Lapis 2. Masih masuk lapis 2 sih bro. Soalnya masih ada pemain-pemain seperti Emilio Martinez, terus ada Paredes, Cancelo ya kalau nggak salah namanya. Oh, masih. Garnacho juga main, terus Julian Alvarez. Ya Tapi masih level 2 lah. Menarik ya, terlepas dari skor ini tidak terlalu terbantai. Walaupun dari segi permainan di babak pertama itu hampir nggak ada peluang ya Indonesia ya. Ada satu peluang. Sedikit sekali kan. Kalau kita Argentina dari dominasi. segi hasil, kalau gue sih memilihnya kalau dari segi hasil, ini cukup hasil yang bagus karena kita nggak usah dari peringkat pun sudah peringkat menyatakan peringkat 1 sama peringkat 149 dari nggak usah dari peringkat pun emang levelnya jauh. Argentina Iya, kan iya. yang sering mentas Piala Dunia, Indonesia kadang di AFF aja kesusahan, nggak pernah juara masih. Tapi dari segi hasil ya, dari segi hasil ini cukup bagus, cukup memuaskan, cukup memberi motivasi yang lebih untuk menghadapi Piala Asia bro. Soalnya kalau dari segi permainan Indonesia lumayan disiplin. Ini dari segi permainan kita beda lagi ya, dari segi permainan untuk cara bertahan. Iya. Indonesia oke untuk melawan Iya, kalau Argentina. bertahan gua Walau setuju. Argentina katanya lapis kedua, tapi tetap mereka Still bermain Argentina ya. bermain bagus kaki ke kaki, menguasai pertandingan. Nggak tahu ya gue hasil ball positionnya berapa, tapi dari segi bertahan Indonesia cukup rapi. Dan by the way kalau melihat ini dari segi bertahan oke lah, cukup ya bisa mengimbangi lah. Tapi untuk dari segi serangan ini sering hilang bola, masih penyelesaiannya kurang baik. Itu yang menjadi PR untuk timnas kita ya. Nah makanya gue melihat ini kayak mirip laga apa? Laga final Liga Champions kemarin. Inter versus City. Jadi dari segi bertahan bagus, Ya. tapi dari segi build up serangan mau menyerang apalagi mencetak gol itu blank sering. Iya. Nggak ada tujuan, nggak Sering terstruktur. bingung malahan ya. Sering bingung. Para pemain kita. Para pemain pas di depan nggak cukup pemain, jadi bingung mau ngoper ke siapa, mau buka ruang kemana, mengandalkan counter attack, tapi counter attack-nya pun kurang maksimal. juga, ya. Nah, persis seperti kayak Inter melawan City kemarin. Nah, makanya pun dari segi hasil kan beda tipis dari total golnya kan kemarin Iya. cuma Dua Inter gol. kebobolan 1 kan, Indonesia kebobolan. Mungkin ya sebenarnya kalau dari segi kita bicara skill mungkin ya kalah jauh lah kita. Iya, Tapi jelas, mungkin ya. ada motivasi lebih bermain di kandang, didukung 60 ribu lebih penonton. Lumayan Indonesia lumayan gimana ya? Dari segi hasil emang gak diobok-obok, tapi kalau dari segi permainan sih masih. Untuk Tapi serangan PR banget nih sebenarnya. ya, tapi balik lagi ini pun Indonesia sudah luar biasa menurut gue Iya, ya. iya. Dari segi bertahan, Tapi kita bicara dari segi bertahan, kalau dari Belum segi untuk menyerang serangan masih belum ya. masih. Tapi Karena kedua- ada sih beberapa serangan yang paling Cuman kurang efektif. iya yang Kalau gue lihat sih kurang paling efektif sih. mendekati banget itu kan waktu momen yang Dimas Derajat mencoba menusuk kan, terus ngoper ke Ivan Jenner, penyelesaiannya itu masih terlalu lemah, terus masih ditepis kiper Argentina, terus juga dari lempar jarak jauh arahan itu kan juga lumayan ya, tapi masih bisa ditip Martinez kan. Mungkin kalau kipernya rada pendek ya mungkin itu bisa gol. Ya. Tapi by the way yang gue sedikit sorot dari supporter yang ada yang masuk ke lapangan gitu. Terus kan Itu sih itu kan hal yang agak miris ya. sebenarnya sangat disayangkan ya, itu bukan tindakan yang baik ya Ya, sebenarnya. bukan ya, untuk dicontoh. Iya, walau ya mungkin itu sering terjadi apabila tim-tim kelas Tim dunia bermain besar, di ya. Iya, iya. negara-negara Wajar. yang
Tapi kembali lagi kita tidak bisa memaklumi hal itu ya, walaupun mungkin bisa terjadi, tapi seharusnya sih tidak. By the way, untuk dari segi permainan Sintayong sepertinya cukup oke ya. Cuman karena memang kualitas pemain kita untuk dari segi finishing dan kontrol bola itu masih jauh lah levelnya. Nah, sedikit gue spotlight dari Asnawi yang beradu dengan Garnacho ya. Oh iya. Tapi sedikit melihat Asnawi ini apakah sudah bisa masuk ke beberapa ke level Eropa lah, sedangkan dia kan main di divisi 2 di Korea ya. Tapi kalau itu pertanyaan lo, ada prospek nggak kalau lihat? Kalau prospek selalu ada ya, apalagi Asnawi masih umur 20-an lebih ya. Belum masa prime, let's say 25 ke atas ya. Masih ada, tapi kalau ya itu mungkin di pertandingan itu iya kan banyak headline Garnacho dikantongin Asnawi. Tapi kan kita kan pemain bola tuh nggak bisa cuma satu pertandingan bagus. Harus konsisten. Iya, apakah Asnawi bisa? Banyak yang bilang wah MU bisa Chelsea suruh ambil Asnawi. Enggak kayak gitu. Kita nggak bisa menilai cuma di satu pertandingan. Let's say, apakah Asnawi bisa ke level Eropa atas? Mungkin bisa. Tapi kan balik dulu. Tapi kita Asnawi bermain di Liga 2 Korea. Tembusin dulu ke Liga 1-nya. Tim Liga 1-nya konsisten bermain. Let's say dilirik scouting klub-klub Eropa mungkin bisa bermain di liga teratas. Gak harus langsung ke Premier League juga, atau mungkin bisa ke liga-liga Belgia yang mudah dijangkau oleh scouting Eropa, Liga Prancis, terus bermain di klub-klub Liga Prancis, bisa bermain reguler, menunjukkan 1 musim 2 musim, pasti klub-klub yang lain pun akan tertarik. Kan begini bro, bukan hanya jago, di sana kan mental juga kan? Iya, mental bermain konsisten tiap pertandingan. Apakah bisa ya? Namanya manusia semua kita bisa aja ya kan, bola itu bundar. Tapi untuk level sekarang masih belum kayaknya. Belum. Tapi apakah bisa menuju? Bisa kalau dia konsisten bertahap naik kelas gitu. Menurut gue jadi nggak menutup hal kemungkinan, tapi kalau untuk sekarang masih belum. Bagaimana? Gue menurut ya Asnawi oke, tapi pun itu cuma masih di saat bertahan. Cuma bisa main marking Garnacho, memutuskan hal Garnacho. Tapi kan sekarang kan sepak bola modern, jadi harus bisa pemain belakang itu harus bisa juga membuild up serangan, membantu serangan. Semalam kan Asnawi juga kurang ya untuk overlapping ya kan, untuk memberi umpan. Tapi kalau untuk segi bertahan dia oke, cuman dan mentalnya bagus. Banyak juga pemain-pemain Indonesia kemarin yang kagok ya, karena ini 2-3 level di atas mereka bro. Iya. Dari jadi segi mungkin ada grogi juga kan. Dari segi dari segi ketenaran atau apapun itu ya, kualitas. By the way, ya ini cukup bagus lah untuk timnas kita ya. Selain menambah pengalaman, terus juga lebih ada kemungkinan pemain-pemain mudanya masih bisa dilirik klub lain lah, setidaknya. Yang bagus kan juga Marcelino, apalagi masih umur masih 18 tahun. Yang walau balik lagi ya, masih kita nggak punya striker yang bisa menahan bola membagi ruang. Ya banyak striker yang masih gaya style mungkin ya Liga 1 ya. Yang apa-apa langsung track, main otomatis. Kadang striker harus bisa menahan bola, membagi ruang, bisa membuka ruang juga, tenang juga. Dan hal itu juga kayaknya belum ada di timnas kita ya, belum mencapai level itu nih. Belum ya. Kemarin kan juga kalau naturalisasi kan kayak Rafael Stag pun itu kan masih pemain muda ya, dan juga bukan reguler, belum juga matang juga, bukan kan bermain di divisi utama Liga Belanda juga kan. Mereka di youth-nya kan. Tapi by the way bisa lah jadi sebagai prospek untuk timnas kita ya. Bisa dan bagus. Enggak ya, kita kan melihat mereka masih muda, masih terus berkembang di Eropa juga, masih belas, nggak nyampe 20 masih mereka kan, umurnya 19 ya, let's say mungkin 20 mereka bisa berkembang. Mereka kan di sana juga main di youth itu ya, yang nonton paling cuma 100-200 bukan kemarin dengan 60.000 timnas lagi kan, FIFA Match Day.
Nah, itu kan ya semoga bagus untuk mental mereka dan berkembangnya sih menurut gua, gitu aja. Tapi sayangnya pergantian juga kemarin saya kan nggak mencoba Lily Pali ya. Oh iya, Lily Pali itu sebenarnya ya menurut padahal gua, dia cukup bagus juga ya terus dalam bermain dia ya. senior, dia kadang lebih tenang, pede dan tenang ya, bukan pede cuma dari Tapi kembali lagi malah keputusan- Witan yang nggak kelihatan yang kemarin dimasukkan, bingung Ya. malah. keputusan Sintayong yang kayak lebih fokus ke youth-nya ya, Iya. pemain yang masih Tapi menurut gua masih muda sangat lah. disayangkan banyak beberapa pemain yang tidak Sebenarnya mencicipi pertandingan iya. kan. Ini kan balik lagi ya buat mental seluruh pemain kan, nggak harus pemain-pemain yang itu aja. iya. Oke lah, sekian review dari kita ya. Sepertinya semoga timnas kita terus meningkat dan Terus berkembang dan ini kan cuma FIFA Matchday yang tujuan utamanya kan Piala Piala Asia. Asia. Nggak usah kita menargetkan juara atau apapun, tapi lolos grup aja kan dulu. dan bermainnya cukup Step bagus, by Pak. step ya, dan bermainnya bagus. Still progress yang harus dicapai. Iya. Oke, see you. See you.